Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Daimatul Jannah dari kelas PAIA yang akan mempresentasikan bab 9, bab 10, dan bab 11 dari buku yang berjudul Rahmatan lil Alamin. Bab ke-9 dengan judul Keadilan. Keadilan memiliki banyak macamnya, di antaranya adalah keadilan dalam pemerintahan, keadilan dalam peradilan, keadilan dalam memberikan hukuman, keadilan dalam muamalah atau hubungan antar manusia, keadilan terhadap musuh, dan keadilan terhadap anak, keadilan terhadap istri, dan lain sebagainya. Di antara contoh-contoh agung penerapan keadilan oleh Nabi Muhammad adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah contoh wanita Makhzumiyah yang mencuri. Salah satu contoh keadilan yang kekal hingga hari kiamat adalah kisah wanita Makhzumiyah yang mencuri, lalu tangannya dipotong. Wanita itu kedapatan mencuri, lalu kaumnya meminta tolong kepada Usamah bin Zaid yang terkenal dekat dengan Nabi. Tetapi Nabi menolak untuk memberikan ampunan kepada wanita tersebut. Kemudian hukuman tetap berlaku, tangan wanita tersebut tetap dipotong karena hukuman itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Rasul bersungguh-sungguh dalam bersikap adil terhadap anak-anaknya dan menasihatinya agar bertakwa dan berlaku adil terhadap orang lain juga. Di sini contoh ceritanya dari Nu'man bin Bashir berkata, "Ayahku memberiku sebuah hadiah." Amrah binti Ruwah berkata, "Aku tidak akan menerimanya sebelum kamu mendapatkan Rasulullah sebagai saksi." Datanglah Amrah kepada Rasulullah dengan berkata, "Sesungguhnya aku telah memberikan hadiah kepada anakku dari Amrah binti Ruwah. Lalu ia memerintahkan aku untuk menjadikanmu saksi, wahai Rasulullah." Rasulullah berkata, "Saya sudah memberi sisanya. Apakah anakmu seperti ini?" Amrah menjawab, "Tidak." Kemudian Rasul berkata, "Bertakwalah kepada Allah dan bersikaplah adil kepada anak-anakmu." Di sini diterangkan bahwa tidak boleh mengkhususkan anak-anak tertentu untuk sesuatu, karena ini menjadi sebab permusuhan di antara anak-anak tersebut, dan anak laki-laki mendapat bagian 2 orang perempuan sebagaimana dalam hal warisan menurut pendapat yang benar. Berlaku adil pada orang yang taat dan durhaka sekalipun, dan memberikan petunjuk serta menasihati orang yang durhaka. Contoh yang ketiga adalah keadilan Rasulullah terhadap keluarganya. Hadis dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang memiliki 2 orang istri lalu ia condong kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan condong ke salah satu sisi." Bab 10 dengan judul Tawadu, yaitu kerendahan hati merupakan suatu sifat yang agung dan mulia. Itulah sebabnya Allah memuji orang yang rendah hati dalam firman-Nya, "Hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam." Maksudnya, mereka menjalani hidupan ini dengan tenang dan bermartabat, rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, dan tidak pula gemar berfoya-foya. Mereka adalah orang-orang yang terpelajar, penyabar, dan pemilik martabat serta kesucian. Jika seorang muslim bersikap rendah hati, maka Allah akan mengangkat derajatnya di dunia dan akhirat. Rasulullah bersabda, "Sedekah tidaklah mengurangi harta, dan Allah tidak menambah ampunan seorang hamba kecuali dengan kemuliaan. Barang siapa yang merendahkan diri karena Allah, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya." Rasulullah adalah orang paling rendah hati, dan kerendahan hatinya terlihat jelas dalam contoh-contoh berikut. Yang pertama adalah kisah unta betina yang lemah. Hadis dari Anas, dia berkata Rasulullah SAW memiliki seekor unta betina yang diberi nama Al-Adba, atau yang berarti tidak ada tandingannya. Kemudian datanglah seorang badui dengan untanya lalu berlari lebih cepat darinya. Hal ini menyebabkan kaum muslimin sangat tertekan, lalu mereka berkata, "Al-Adba telah dikalahkan." Kemudian Rasulullah bersabda,
Hak Allah tidak meninggikan sesuatu pun di dunia ini tanpa merendahkannya. Rasulullah SAW adalah contoh terbaik karena beliau rendah hati dalam berdakwah kepada manusia. Contoh yang kedua dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, ada seorang laki-laki datang menemui Rasul, lalu berbicara kepadanya. Maka seketika itu juga seluruh anggota tubuhnya gemetar. Maka ia berkata kepadanya, tenang saja. Rasulullah berkata kepada laki-laki tersebut, tenang saja, aku bukanlah seorang raja, aku hanyalah anak dari seorang perempuan yang biasa makan daging kering. Di sini dijelaskan bahwa hendaknya semua orang meneladani Rasulullah SAW karena beliau sangat rendah hati dalam berdakwah kepada manusia. Ia akan melewati anak-anak yang penyapanya dan akan menggandeng tangan anak-anak dan pergi bersamanya kemanapun mereka mau. Dia berada di rumah melayani keluarganya dan tidak pernah membalas dendam untuk dirinya sendiri. Beliau menjahit sandal-sandalnya, menambal baju-bajunya, memerah susu kambing untuk keluarganya, memberi makan unta, makan bersama pembantunya, duduk bersama orang-orang miskin, berjalan bersama janda dan anak yatim dalam kebutuhan mereka, dan memuliakan menyapa siapa saja yang bertemu dengannya, dan memenuhi undangan siapa saja yang mengundangnya. Bahkan untuk hal yang paling sederhana sekalipun, beliau rendah hati tanpa rasa hina, murah hati tanpa kemewahan, lembut hati dan penyayang terhadap setiap muslim, rendah hati terhadap orang-orang yang beriman, dan lemah lembut terhadap mereka. Contoh yang ketiga adalah keutamaan Rasul dibanding dengan yang lainnya. Keutamaan Rasul dibanding dengan nabi-nabi yang lainnya. Ada seorang laki-laki yang berkata kepada Rasul, "Ya khairal bariyah." Rasul berkata, "Itu adalah Ibrahim, semoga kedamaian dilimpahkan kepadanya." Rasul berkata, "Janganlah seseorang berkata aku lebih baik daripada Yunus bin Matta." Dan tidak dilakukan lagi bahwa Rasul adalah sebaik-baik nabi dan sebaik-baik pemimpin bagi semua manusia, karena Rasulullah SAW bersabda, "Aku adalah pemimpin umat manusia di hari kiamat. Aku adalah pemimpin anak cucu Adam, orang pertama yang bumi terbelah, orang pertama yang memberi syafaat, dan orang pertama yang syafaatnya diterima." Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Selama 10 tahun tidak pernah berkata kepadaku aduh sekalipun, dan tidak pula berkata terhadap apapun yang aku lakukan seperti, mengapa engkau melakukan hal itu, mengapa engkau tinggalkan begitu saja." Rasulullah SAW adalah seorang yang terbaik akhlaknya. Kemudian bab 11 dengan judul Mimpi dan Pengampunan Rasulullah SAW. Rasul telah mencapai tujuan yang ideal dalam kesabaran dan keikhlasannya dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak sekali bukti untuk hal ini. Contohnya tidak terbatas pada hal-hal berikut. Yang pertama, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, pada hari Hunain Rasulullah memberi keistimewaan kepada sebagian orang dalam pembagian harta rampasan perang. Nah, di sini Rasulullah itu menunjukkan kebijaksanaan bahwa beliau harus membagi harta rampasan perang kepada orang-orang yang hatinya hendak didamaikan, dan agar beliau mempercayakan orang-orang yang hatinya telah dipenuhi keimanan kepada keimanannya. Kemudian contoh akhlak Rasul, tanggapan Rasulullah atas aduan Tufail tentang kaumnya yang tidak mau menaati Rasul. Hal ini menunjukkan mimpi, kesabaran, dan pertimbangan Rasulullah dalam berdakwah menuju Allah. Dia tidak tergesa-gesa menghukum atau berdoa kepada mereka yang menolak undangan tersebut. Namun, ia berdoa memohon petunjuk untuk mereka dan Allah pun mengabulkan doanya. Ia pun memperoleh buah kesabaran, pertimbangan yang matang, dan tidak tergesa-gesa. Contoh kesabaran Rasul adalah ketika Rasulullah menguji ketika ada seorang yang bernama Asya Abdul Al-Qais menguji kesabarannya. Kemudian Rasulullah berkata, ada 2 sifat dalam dirimu yang dicintai Allah. Kesabaran, Al-Halimu artinya kesabaran, dan I'anah artinya kesabaran. Dalam riwayat lain, Al-Asya berkata, wahai Rasulullah, apakah aku mendapatkan ataukah Allah menciptakanku bersamanya? Beliau berkata, sesungguhnya Allah menciptakanmu untuk keduanya. Keduanya itu maksudnya Al-Halimu dan I'anah. Beliau berkata, segala puji bagi Allah yang telah menciptakanku dengan 2 sifat kesabaran yang Allah dan Rasulnya cintai. Nabi mencintai kesabaran dan memiliki sifat itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.